Coba jujur sejenak, kapan terakhir kali kamu mengeluh soal harga yang naik, soal gaji yang tidak cukup, soal pemerintah yang tidak becus, soal hidup yang makin susah? Mungkin tadi pagi, mungkin kemarin, mungkin tadi malam sebelum tidur, pikiranmu masih berputar di sana. Dan kamu tidak sendirian. Hampir semua orang di sekitarmu bicara hal yang sama. Di warung kopi, di grup WhatsApp keluarga, di meja makan, di tempat kerja. Semua orang sepakat, hidup memang susah, uang memang susah dicari, semua memang makin mahal. Tapi berhentilah sejenak. Tarik napas perlahan. Kalau semua orang bicara hal yang sama selama bertahun-tahun dan hidup tetap tidak berubah, mungkin masalahnya bukan di luar sana. Mungkin masalahnya ada di sesuatu yang jauh lebih dekat dari yang kamu kira. Di dalam dirimu sendiri, di dalam cara kamu memandang dirimu, di dalam identitas yang sudah lama kamu pakai tanpa pernah kamu pilih secara sadar. Karena ada sesuatu yang jarang sekali dibicarakan, bahwa sebelum kamu bisa mengubah hidupmu, kamu harus mengenal dulu siapa yang selama ini menjalaninya, bukan siapa yang kamu inginkan, bukan siapa yang kamu impikan, tapi siapa yang sebenarnya berjalan di balik semua keputusan, semua keluhan, semua kebiasaan, dan semua pola hidupmu selama ini. Karena orang yang tidak mengenal identitasnya akan terus mengulang hidup yang sama. Meski ia pindah kota, meski ia ganti pekerjaan, meski ia coba berbagai cara baru, pola lama itu akan ikut. Dan di perjalanan ini, kamu akan melihat dengan jelas siapa identitas lama yang selama ini menjalankan hidupmu tanpa izinmu. Kamu akan memahami dari mana ia datang, kenapa ia begitu kuat, dan yang paling penting, bagaimana cara melepaskannya dan mulai membangun identitas baru yang membawamu menuju hidup yang benar-benar kamu inginkan. Pastikan kamu tidak melewatkan satu bagian pun, karena di bagian akhir, kamu akan melihat sesuatu yang mungkin akan mengubah cara kamu memandang dirimu sendiri selamanya. Ada perbedaan besar antara dua hal ini. Siapa kamu sesungguhnya dan siapa yang kamu percaya kamu adalah. Kebanyakan orang tidak pernah menyadari perbedaan itu. Mereka menjalani hidup seolah-olah keduanya sama. Seolah-olah cara mereka memandang diri mereka sendiri adalah kebenaran mutlak yang tidak bisa dipertanyakan. Padahal tidak. Identitasmu bukan fakta. Identitasmu adalah cerita yang selama bertahun-tahun kamu ulang sampai terasa seperti fakta. Bayangkan ini. Seorang anak kecil tumbuh di keluarga yang setiap hari bicara tentang betapa susahnya hidup. Bapaknya pulang kerja dan berkata, "Hidup ini memang susah, nak. Uang susah dicari. Jangan terlalu berharap banyak." Ibunya mengeluh di dapur. Apa-apa mahal. Penghasilan segini tidak pernah cukup. Tetangganya ngobrol di teras. Salah pemerintah semua ini. Rakyat kecil selalu yang susah. Anak itu mendengar semua ini setiap hari, setiap minggu, setiap tahun. Dan lama-lama, tanpa ada yang mengajarinya secara langsung, ia mulai menyimpulkan satu hal tentang dirinya dan dunia tempat ia tinggal. Hidup itu susah, uang itu susah. Dan itu bukan salah saya, salah keadaan di luar sana. Kesimpulan itu tidak ia tulis di buku. Ia tidak mengucapkannya dengan keras. Tapi ia menetap, mengendap di dalam, menjadi lensa yang ia pakai untuk melihat segala sesuatu. Dan ketika anak itu tumbuh dewasa, menjadi kamu, menjadi aku, menjadi banyak dari kita, lensa itu masih terpasang, masih aktif, masih menentukan cara kita melihat peluang, cara kita merespons tantangan, cara kita memutuskan apa yang mungkin dan apa yang tidak. Ini bukan kelemahan, ini bukan kesalahan siapapun. Ini hanya cara otak bekerja. Ia belajar dari pengulangan. Dan pengulangan yang paling kuat bukan yang diajarkan di sekolah, tapi yang dialami setiap hari di rumah, di keluarga, di lingkungan tempat kita tumbuh. Berhentilah sejenak, tarik napas. Tanyakan jujur ke dalam dirimu. Apa yang paling sering kamu dengar tentang uang dan hidup saat kamu kecil? Kalimat apa yang paling sering diulang di rumahmu? Karena di sana, di dalam kalimat-kalimat itu, tersimpan benih dari identitas yang selama ini menjalankan hidupmu. Dan sebelum kita bisa menggantinya,
kita harus melihatnya dengan jelas dulu. Ada beberapa tanda yang menunjukkan identitas lama sedang aktif di dalam dirimu. Bukan tanda yang dramatis, bukan sesuatu yang mudah terlihat dari luar. Tapi, kalau kamu jujur, kamu akan mengenalinya. Tanda pertama, ketika ada sesuatu yang tidak berjalan baik, pikiranmu otomatis mencari yang salah di luar dirimu. Harga naik, salah pemerintah. Gaji tidak naik, salah perusahaan. Bisnis tidak jalan, salah ekonomi. Hidup susah, salah keadaan. Bukan berarti tidak ada masalah di luar sana. Ada. Harga memang naik. Sistem memang tidak selalu adil. Tapi identitas lama membuat kamu berhenti di sana. Ia tidak mengizinkan pertanyaan berikutnya muncul. Dan apa yang bisa aku lakukan dari sini? Karena kalau semua salah di luar, maka tidak ada yang perlu berubah di dalam. Dan tidak ada perubahan yang bisa dimulai. Tanda kedua, kamu merasa tidak nyaman saat melihat orang lain berhasil. Bukan sekadar iri biasa, tapi ada suara kecil di dalam yang berkata, "Itu bukan untukku." Atau lebih halus lagi, pasti ada yang tidak beres di balik keberhasilan mereka. Identitas lama tidak percaya bahwa kelimpahan bisa datang dengan mudah dan jujur. Baginya, susah adalah default, dan siapapun yang hidupnya terlihat mudah, pasti ada sesuatu yang disembunyikan. Tanda ketiga, ketika ada peluang datang, reaksi pertamamu bukan antusias, tapi curiga atau takut. Nanti kalau gagal bagaimana? Ini terlalu bagus untuk jadi kenyataan. Aku belum siap. Nanti saja. Identitas lama sangat pandai membuat penundaan terasa masuk akal. Ia tahu bahwa selama kamu tidak mencoba, kamu tidak bisa gagal. Dan kegagalan adalah hal paling menakutkan bagi seseorang yang sudah bertahun-tahun percaya bahwa hidup memang selalu susah. Tanda keempat, keluhan terasa lebih mudah dari rasa syukur. Bukan karena kamu orang yang tidak bersyukur, tapi karena otakmu sudah dilatih bertahun-tahun untuk melihat apa yang kurang, apa yang salah, apa yang tidak adil. Dan itu membuatnya lebih cepat menemukan alasan untuk mengeluh daripada alasan untuk bersyukur. Berhentilah sejenak, tarik napas. Dari 4 tanda itu, mana yang paling sering kamu rasakan? Tidak perlu menjawab dengan keras. Cukup jujur di dalam. Karena pengenalan ini bukan untuk membuatmu menyalahkan dirimu sendiri. Sama sekali bukan. Ini untuk membantumu melihat dengan jelas siapa yang selama ini memegang kemudi hidupmu. Dan ketika kamu sudah melihatnya, itulah momen di mana kemudi itu bisa berpindah tangan. Mungkin kamu sudah tahu semua ini sebelumnya. Mungkin kamu sudah pernah membaca tentang pola pikir. Sudah pernah mendengar tentang mindset positif. Sudah pernah mencoba afirmasi. Sudah pernah bertekad untuk berubah. Tapi 3 hari kemudian, kamu kembali mengeluh, kembali menyalahkan keadaan, kembali ke pola yang sama, dan kamu bertanya-tanya, kenapa perubahan itu tidak bertahan? Jawabannya bukan karena kamu lemah, bukan karena kamu tidak serius. Jawabannya ada pada sesuatu yang jarang dijelaskan. Identitas lama tidak hanya tersimpan di pikiranmu, ia tersimpan di tubuhmu. Neuroscience menyebutnya sebagai somatic memory, memori tubuh. Setiap kali kamu mengalami emosi yang kuat, takut, malu, kecewa, frustrasi, tubuhmu menyimpannya. Otot-ototmu mengingat tegangan itu. Sistem sarafmu merekamnya sebagai standar yang dianggap normal. Jadi, ketika kamu mencoba berpikir positif, pikiranmu mungkin setuju, tapi tubuhmu masih berdenyut dalam frekuensi lama. Dan tubuh selalu lebih kuat dari pikiran. Bayangkan ini. Kamu menempelkan stiker bertuliskan kaya di dompetmu yang kosong. Setiap hari kamu lihat stiker itu. Tapi setiap kali kamu membuka dompet dan melihat isinya, tubuhmu merespons dengan sensasi familiar. Sesak, cemas, tidak cukup. Pikiran bilang kaya. Tapi tubuh masih merasakan kekurangan. Yang mana yang lebih dipercaya oleh alam semesta? Yang mana yang lebih menentukan realita yang kamu tarik? Bukan kata-katamu, tapi frekuensi yang dipancarkan tubuhmu setiap hari. Inilah kenapa perubahan yang hanya terjadi di level pikiran tidak bertahan lama. Karena akarnya belum disentuh.
Akar itu ada di identitas, di keyakinan terdalam tentang siapa kamu dan seperti apa dunia ini bekerja. Dan untuk mengubah akar itu, kamu tidak bisa hanya berpikir berbeda. Kamu harus menjadi berbeda. Bukan menjadi orang lain, tapi menjadi versi dirimu yang lebih sadar, yang lebih bebas, yang tidak lagi menjalankan program lama secara otomatis. Berhentilah sejenak, tarik napas perlahan. Rasakan tubuhmu sekarang. Adakah ketegangan yang kamu simpan di bahu, di dada, di rahang? Itu bukan sekadar ketegangan fisik. Itu identitas lama yang sedang berdiam di dalam tubuhmu. Dan kabar baiknya, ia bisa dipindahkan. Banyak orang yang tahu mereka punya identitas lama, mencoba melawannya dengan keras. Mereka berkata, keras-keras di depan cermin, "Aku bukan orang susah. Aku bisa kaya. Aku layak dapat lebih." Dengan semangat yang tulus, dengan niat yang sungguh-sungguh. Tapi yang terjadi adalah, semakin keras mereka melawan, semakin kuat identitas lama itu mempertahankan diri. Karena melawan sesuatu berarti kamu memberi perhatian padanya. Dan apapun yang kamu beri perhatian akan semakin besar. Cara menghapus identitas lama bukan dengan melawannya. Caranya adalah dengan berhenti menghidupinya. Ada bedanya yang sangat besar antara dua hal ini. Melawan identitas lama berarti kamu masih berdialog dengannya, masih bergulat, masih menghabiskan energi di sana. Berhenti menghidupinya berarti kamu tidak lagi memberi makan pada cerita itu. Kamu tidak lagi mengulangnya. Kamu tidak lagi memperkuatnya dengan tindakan, kata-kata, dan perhatianmu. Ini dimulai dari hal yang tampak kecil. Ketika harga naik dan insting lamamu ingin mengeluh, berhenti sejenak. Tarik napas, alih-alih mengatakan, "Apa-apa mahal, susah hidup ini." Coba ganti dengan satu pertanyaan. Apa yang bisa aku lakukan dengan apa yang aku punya sekarang? Kamu tidak menyangkal realita. Harga memang naik, itu nyata. Tapi kamu mengubah arah energimu dari mengeluh tentang apa yang salah di luar, menuju mencari apa yang bisa digerakkan dari dalam. Ketika pikiranmu ingin menyalahkan pemerintah, sistem, atau keadaan, berhenti sejenak, tarik napas. Bukan karena pemerintah selalu benar, bukan karena sistem selalu adil, tapi karena energi yang kamu keluarkan untuk menyalahkan sesuatu yang tidak bisa kamu kontrol adalah energi yang hilang dari sesuatu yang bisa kamu bangun. Identitas lama sangat pandai membuatmu sibuk dengan hal-hal di luar. Karena selama matamu mengarah keluar, kamu tidak akan pernah melihat ke dalam. Dan di dalam itulah semua perubahan dimulai. Mulai hari ini, coba satu latihan sederhana ini. Setiap kali kamu menangkap dirimu sedang mengeluh, baik dalam pikiran maupun dalam percakapan, jangan langsung menekan atau menyalahkan dirimu. Cukup sadari, cukup lihat. Oh, ini identitas lamaku yang sedang berbicara. Tidak perlu drama, tidak perlu perang batin, hanya pengakuan sederhana yang lembut. Karena sesuatu yang disadari tidak bisa lagi mengendalikanmu dengan cara yang sama. Dan dari kesadaran itu, ruang baru mulai terbuka. Ruang di mana identitas baru bisa mulai tumbuh. Identitas baru tidak datang dalam semalam, tapi ia tidak butuh bertahun-tahun untuk mulai dirasakan. Yang ia butuhkan adalah konsistensi. Dan konsistensi dimulai dari hal-hal yang sangat kecil yang kamu lakukan setiap hari. Identitas baru yang ingin kamu bangun bukan identitas yang sempurna. Bukan identitas yang tidak pernah takut, tidak pernah ragu, tidak pernah khawatir. Itu bukan manusia, itu topeng. Identitas baru yang sesungguhnya adalah ini. Seseorang yang mudah bersyukur, bukan karena hidupnya sudah sempurna, tapi karena ia memilih untuk melihat apa yang hadir, bukan hanya apa yang belum ada. Seseorang yang pikirannya cenderung positif, bukan karena ia menyangkal masalah, tapi karena ia percaya bahwa dari setiap masalah selalu ada jalan keluar yang bisa ia temukan. Seseorang yang fokusnya ke dalam, bukan keluar. Yang ketika sesuatu tidak berjalan sesuai harapan, pertanyaan pertamanya adalah, apa yang bisa aku pelajari dari ini? Bukan siapa yang harus disalahkan. Seseorang yang merasa layak untuk hidup berkelimpahan,
bukan karena ia sudah membuktikan sesuatu kepada dunia, tapi karena ia sudah berhenti membutuhkan pembuktian itu. Bagaimana cara membangunnya? Pertama, mulai dari syukur yang sangat kecil. Bukan syukur besar yang butuh momen spesial, tapi syukur mikro yang dilatih di momen-momen biasa. Saat bangun pagi dan tubuhmu masih bisa bergerak, itu kelimpahan. Saat kamu minum segelas air dan terasa segar di tenggorokan, itu kelimpahan. Saat listrik menyala dan kipas berputar di hari yang panas, itu kelimpahan. Setiap kali kamu merasakan syukur yang tulus, sekecil apapun, kamu sedang melatih otakmu untuk melihat kelimpahan dimanapun ia hadir. Dan otak yang terlatih melihat kelimpahan akan terus menemukan lebih banyak kelimpahan untuk dilihat. Ini bukan penyangkalan, ini adalah rekalibrasi. Kamu melatih sistem persepsimu untuk beroperasi di frekuensi yang berbeda. Kedua, ubah percakapan harianmu. Identitas dibangun melalui kata-kata yang paling sering kamu ulang. Bukan hanya kata-kata yang kamu katakan kepada orang lain, tapi terutama kata-kata yang kamu katakan kepada dirimu sendiri. Mulai perhatikan kalimat-kalimat yang paling sering muncul. Alih-alih, uang susah dicari. Coba, aku sedang belajar cara baru menghasilkan nilai. Alih-alih, apa-apa mahal, tidak pernah cukup. Coba, aku sedang belajar mengelola apa yang ada dengan lebih bijak. Alih-alih, salah pemerintah, salah sistem. Coba, apa yang ada dalam kendalinya yang bisa aku gerakan hari ini? Perubahan kata-kata ini terasa kecil, mungkin terasa dipaksakan di awal. Tapi ingat, identitas lama juga dulu terasa dipaksakan. Ia hanya sudah diulang begitu sering sampai terasa alami. Identitas baru juga akan terasa alami ketika sudah diulang cukup lama. Ketiga, bertindak seperti versi barumu sebelum kamu merasa seperti dia. Ini bagian yang paling sering disalahpahami. Banyak orang menunggu untuk merasa berbeda dulu baru bertindak berbeda. Mereka berkata, nanti kalau sudah lebih percaya diri, baru aku coba. Nanti kalau sudah tidak takut, baru aku mulai. Tapi cara kerja identitas tidak seperti itu. Identitas tidak berubah karena kamu menunggu. Identitas berubah karena kamu bertindak, dan dari tindakan itu muncul bukti, dan dari bukti itu tumbuh kepercayaan diri yang nyata, mulai dari tindakan yang sangat kecil. Jika identitas barumu adalah seseorang yang bersyukur, mulai tulis 3 hal yang kamu syukuri setiap pagi. Bukan karena kamu sudah merasa bersyukur, tapi untuk melatih dirimu menjadi orang yang bersyukur. Jika identitas barumu adalah seseorang yang berpikir positif, mulai tangkap 1 pikiran negatif per hari dan tanyakan, apakah ini benar-benar fakta atau ini hanya cerita lamaku? Jika identitas barumu adalah seseorang yang fokus ke dalam, mulai dengan 1 pertanyaan setiap kali ada masalah. Apa yang bisa aku lakukan dari sini? Tindakan kecil ini bukan untuk mengubah dunia di luar. Ini untuk mengubah siapa yang berdiri di hadapan dunia itu. Berhentilah sejenak. Tarik napas. Rasakan satu hal. Di antara identitas lama dan identitas baru yang baru saja kamu bayangkan, versi mana yang terasa lebih hidup? Versi mana yang terasa lebih seperti kamu yang sesungguhnya? Ini bukan janji kosong. Ini cara kerja yang konsisten. Hidup tidak merespons apa yang kamu inginkan. Hidup merespons siapa kamu. Ketika identitasmu berubah, cara kamu berbicara berubah. Cara kamu merespons situasi berubah. Cara kamu melihat peluang berubah. Keputusan-keputusan kecil yang kamu ambil setiap hari berubah. Dan dari perubahan keputusan-keputusan kecil itulah, perlahan hasil hidupmu berubah. Tidak dalam semalam, tidak secara dramatis, tapi nyata dan konsisten. Kamu tidak lagi menghabiskan energi untuk mengeluh tentang harga yang naik. Energi itu kamu gunakan untuk mencari cara baru menghasilkan nilai. Dan dari sana, peluang yang sebelumnya tidak kamu lihat mulai terlihat. Kamu tidak lagi menghabiskan perhatian untuk menyalahkan pemerintah atau sistem. Perhatian itu kamu gunakan untuk melihat apa yang ada dalam kendalimu. Dan dari sana, tindakan yang sebelumnya tidak kamu ambil mulai mungkin untuk diambil. Kamu tidak lagi menunggu keadaan sempurna untuk merasa cukup. Kamu mulai merasa cukup dari dalam. Dan dari rasa cukup itulah, paradoksnya, lebih banyak hal mulai datang ke hidupmu.
Karena kelimpahan tidak menarik dirinya menuju orang yang sedang dalam keadaan kekurangan. Kelimpahan menarik dirinya menuju orang yang sudah memancarkan frekuensi kecukupan. Ini bukan mistis, ini cara kerja energi yang konsisten. Ketika kamu berhenti memancarkan sinyal, hidupku susah, uang susah, semua mahal, semua salah di luar. Sinyal yang kamu pancarkan berubah. Dan alam semesta yang selalu merespons sinyalmu, mulai merespons dengan sesuatu yang berbeda. Perubahan pertama yang akan kamu rasakan mungkin bukan di rekening bankmu, mungkin bukan di karir atau bisnismu. Perubahan pertama yang akan kamu rasakan adalah di dalam dirimu sendiri. Kamu mulai tidur lebih tenang, pikiranmu lebih jernih di pagi hari. Kamu tidak lagi merasa berat membuka mata. Kamu mulai melihat hari bukan sebagai beban yang harus ditanggung, tapi sebagai ruang yang bisa kamu isi. Dan dari ketenangan itulah keputusan-keputusan yang lebih baik lahir. Dari keputusan yang lebih baik, tindakan yang lebih tepat diambil. Dari tindakan yang lebih tepat, hasil yang berbeda mulai muncul. Perlahan, tapi pasti. Ada satu hal terakhir yang ingin saya sampaikan sebelum perjalanan ini berakhir. Identitas lama yang selama ini menjalankan hidupmu, ia bukan musuhmu. Ia adalah pelindungmu. Ia terbentuk untuk menjagamu, untuk membuatmu merasa aman di dunia yang terasa tidak pasti, untuk memberimu penjelasan yang masuk akal atas hal-hal yang terasa tidak adil. Jadi, kamu tidak perlu membencinya. Kamu tidak perlu malu karena memilikinya. Kamu cukup berterima kasih padanya dan memberitahu bahwa sekarang sudah waktunya ia beristirahat. Karena kamu tidak lagi membutuhkan perlindungan itu dengan cara yang sama. Kamu sudah cukup dewasa untuk menghadapi ketidakpastian tanpa harus menyalahkan sesuatu di luar dirimu. Kamu sudah cukup kuat untuk merasakan ketidaknyamanan tanpa harus lari ke cerita lama tentang betapa susahnya hidup. Dan kamu sudah cukup sadar untuk mulai memilih identitas mana yang ingin kamu hidupi mulai hari ini. Bukan identitas yang sempurna, tapi identitas yang lebih sadar, lebih bersyukur, lebih fokus ke dalam, lebih percaya bahwa kelimpahan bukan untuk orang-orang tertentu yang lebih beruntung, tapi untuk siapapun yang memilih untuk berhenti menyiarkan sinyal kekurangan, termasuk kamu, terutama kamu. Berhentilah sejenak sekarang, tarik napas yang dalam, pejamkan matamu sebentar jika kamu bisa. Dan tanyakan satu pertanyaan ini ke dalam hatimu yang paling dalam. Siapa aku jika aku tidak lagi percaya bahwa hidup ini susah? Siapa aku jika aku tidak lagi percaya bahwa uang susah dicari? Siapa aku jika aku tidak lagi percaya bahwa semua salah di luar sana? Rasakan jawabannya, walau samar, walau baru sekilas, walau terasa asing dan baru. Di sana, di dalam jawaban itu, ada benih identitas barumu. Dan benih itu, jika kamu rawat setiap hari dengan kesadaran, dengan syukur, dengan pilihan-pilihan kecil yang konsisten, akan tumbuh menjadi realita yang selama ini kamu rindukan. Kamu datang ke video ini dengan satu pertanyaan, tentang bagaimana mengubah hidupmu. Dan sekarang kamu tahu bahwa sebelum mengubah hidupmu, kamu harus mengenal dulu siapa yang selama ini menjalaninya. Kita sudah melihat bersama bagaimana identitas lama terbentuk dari pengulangan, dari lingkungan, dari kata-kata yang paling sering kamu dengar dan kamu ucapkan. Kita sudah melihat bagaimana ia bersembunyi di balik kebiasaan mengeluh, menyalahkan, dan merasa tidak berdaya. Kita sudah memahami kenapa melawannya tidak berhasil, karena ia tidak tersimpan di pikiran, ia tersimpan di tubuh. Dan cara satu-satunya untuk menggantinya bukan dengan memaksa, tapi dengan berhenti menghidupinya dan mulai membangun yang baru, identitas baru yang mudah bersyukur. Yang berpikir positif bukan karena menyangkal, tapi karena memilih. Yang fokusnya ke dalam, ke apa yang bisa dibangun, bukan ke apa yang bisa disalahkan. Yang percaya bahwa kelimpahan bukan milik orang lain, tapi juga miliknya. Milikmu. Perjalanan ini tidak selesai dalam satu video, ia adalah proses. Kadang, kamu akan kembali ke pola lama, dan itu wajar. Yang penting, bukan seberapa jarang kamu jatuh,
tapi seberapa cepat kamu sadar dan memilih kembali, karena setiap momen kesadaran adalah satu langkah keluar dari identitas lama. Dan setiap langkah keluar adalah satu langkah menuju versi hidupmu yang lebih penuh, lebih ringan, lebih selaras dengan siapa kamu sesungguhnya. Jika ada satu kalimat dari perjalanan ini yang menyentuh dadamu, luangkan 1 detik untuk menekan tombol like. Bukan untuk angka, tapi sebagai tanda ke dirimu sendiri bahwa kamu memilih untuk bertumbuh. Dan jika kamu mengenal seseorang yang masih terjebak dalam identitas lama yang sama, yang masih mengeluh, masih menyalahkan keadaan, masih percaya bahwa hidup memang susah dan tidak akan berubah, bagikan video ini. Karena mungkin kamu akan menjadi alasan kecil bagi kesadaran mereka terbangun hari ini. Sampai kita bertemu di perjalanan berikutnya.